Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang kedua ini, saya Socaning Tias Mustikarini, salah satu tim pengembang kurikulum di SMP Negeri 1 Sawangan, akan menyampaikan paparan yang kedua, yaitu tentang peraturan akademik SMP Negeri 1 Sawangan tahun pelajaran 2020-2021. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, perhatikan paparan berikut ini. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi panjang lebar tentang pembelajaran daring. Ya, saya Socaning Tias, salah satu juga dari tim pengembang kurikulum, akan menjelaskan tentang peraturan akademik SMP Negeri 1 Sawangan tahun pelajaran 2020-2021. Sebenarnya ini termasuk bagian dari kurikulum. Tadi sudah panjang lebar Bu Evi sampaikan ya. Yang pertama yaitu tentang kehadiran atau tatap muka. Tadi Bu Evi juga sudah menjelaskan. Saya lanjutkan lagi. Untuk di peraturan akademik SMP Negeri 1 Sawangan, peserta didik wajib hadir mengikuti pelajaran secara tatap muka itu 90% minimal untuk hari efektif. Ini kalau pembelajarannya tatap muka. Okay. Kemudian wajib hadir di sekolah sebelum jam 7. Kemudian peserta didik juga wajib hadir mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, yaitu pukul 7 sampai pukul 14. Kecuali untuk hari Jumat dan Sabtu ada jadwal sendiri ya, ketentuan khusus. Berikutnya, karena kita di masa pandemi COVID, ya, kehadiran Anda nanti akan dicatat melalui absen online. Tadi Bu Evi juga sudah menyampaikan, nanti akan disampaikan link untuk melakukan absen online. Ya, ini untuk yang kehadiran. Jadi kehadiran ada pada saat tatap muka. Semoga nanti segera berakhir ya masa pandeminya. Kalau pandemi, maka Anda kehadirannya dicatat melalui absen online. Kemudian saat Anda hadir di sekolah, ya kalau tatap muka, apa saja yang Anda ikuti? Yaitu kegiatan kerohanian dan literasi, kemudian KBM, ada upacara bendera pada hari Senin dan juga hari-hari besar tertentu. Kemudian ada ekstrakurikuler, kebersihan, jalan sehat, dan juga sholat berjamaah di sekolah yang dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat, kalau pada saat mengikuti ekstra pramuka, Anda juga wajib mengikuti kegiatan sholat Jumat di sekolah. Kemudian kegiatan sekolah lainnya, ya insidental, Anda juga harus mengikuti kegiatan tersebut. Nah, sekarang persyaratan kehadiran. Jadi ketika Anda hadir, syaratnya apa saja? Ya, peserta didik yang datang terlambat lebih dari 10 menit harus lapor kepada guru piket atau guru BK. Ya, ini Anda harus tahu. Walaupun sekarang belum mulai ya, tapi besok kalau pada saat pembelajaran tatap muka, Anda harus tahu kalau datangnya terlambat lebih dari 10 menit, Anda harus lapor. Kemudian, peserta didik yang datang terlambat wajib menulis alasan keterlambatannya. Peserta didik yang datang terlambat kurang dari 5 kali diberi surat pemanggilan orang tua atau orang tua ya, SPO pertama, dan membuat surat pernyataan. Kalau datang terlambatnya lebih dari 5 kali, ya, akan ada surat pemanggilan orang tua yang kedua dan harus datang dengan diantar orang tua.
Kemudian untuk tidak hadir karena sakit selama kurang dari 3 hari, wajib memberikan surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh orang tua atau wali siswa. Kalau sakitnya lebih dari 3 hari, wajib melengkapi dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit. Peserta didik yang tidak hadir karena alpa atau tidak ada keterangan, itu artinya dia tidak termasuk kategori sakit maupun izin. Jadi kalau tidak ada keterangan, masuknya alpa, ya, tidak kategori sakit maupun izin. Nah, bagaimana sanksi untuk yang tidak hadir karena alpa? Kalau alpanya yang ketiga, sudah 3 kali, diberi peringatan lisan 1 kali kepada siswa. Kalau alpanya sudah kelima, 5 kali, pemberitahuan kepada orang tua dan peringatan lisan kedua kepada siswa. Kalau alpa yang ketujuh, akan ada surat pemanggilan orang tua dan surat perjanjian yang pertama. Kemudian alpa yang ke-9, surat panggilan orang tua dan surat perjanjian yang kedua. Alpa yang ke-10, surat perjanjian orang tua dan surat pemanggilan orang tua dan surat perjanjian yang ketiga. Bagaimana kalau alpanya lebih dari 10? Maka konsekuensinya Anda harus keluar dari SMP Negeri 1 Sawangan karena nanti kehadirannya kurang dari 90%. Itu untuk kehadiran. Jadi tolong diingat-ingat tadi, ya, baik kalau pembelajaran tatap muka, ya, kehadiran tidak boleh terlambat. Kemudian bagaimana kalau tidak hadir, ya, itu harus Anda perhatikan. Sekarang yang berikutnya untuk peraturan akademik, Anda harus tahu tadi penjelasan dari Bu Evi sudah ada sebenarnya, ya. Jadi siswa itu ada penugasan. Nah, penugasan itu ada penugasan terstruktur dan ada kegiatan mandiri tidak terstruktur. Ya, kalau penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi. Jadi sudah mendapat pelajaran, mendapat materi di sekolah, kemudian untuk pendalaman materi Anda mendapatkan penugasan terstruktur. Ini nanti dirancang oleh Bapak Ibu guru, ya, supaya kompetensinya tercapai. Kemudian yang kedua, kegiatan mandiri tidak terstruktur. Nah, kalau ini kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi dirancang guru untuk mencapai kompetensi, ya, tetapi tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi waktu pengembaliannya, jadi tidak seperti PR gitu, tidak, tapi berupa kegiatan mandiri, ya. Berikutnya penilaian. Penilaian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Tadi Bu Evi sudah menjelaskan panjang lebar tentang penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Ya, sikap untuk mengukur perilaku kalian, baik spiritual maupun sosial, pengetahuan untuk pemahaman tentang suatu materi, kemudian keterampilan mengukur keterampilan Anda dalam sebuah kompetensi. Sekarang pelaksanaan penilaian, ada penilaian harian, ya, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun, dan juga ujian sekolah. Jadi dari serangkaian belajar kamu nanti ada penilaian harian, ya, setelah mempelajari 1 KD atau lebih ada penilaian harian. Kemudian nanti setelah 3 bulan, ya, beberapa KD ada penilaian tengah semester, baik gasal maupun genap. Kemudian setelah 1 semester ada penilaian akhir semester di semester gasal. Kemudian nanti di semester genap ada penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Nah, kalau sudah kelas 9 nanti ada ujian
sekolah. Itu untuk pelaksanaan penilaian. Kemudian pengolahan hasil penilaian. Ya, nilai-nilai yang Anda peroleh tadi ada nilai harian, nilai tengah semester, ya, nilai akhir semester, itu dilakukan dengan beberapa teknik penilaian. Kalau penilaian harian, nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian harian melalui tes tertulis dan atau penugasan untuk setiap KD. Tadi Bu Evi sudah menjelaskan ya. Kemudian hasil penilaian tengah semester merupakan nilai yang diperoleh dari penilaian tengah semester yang terdiri atas beberapa kompetensi dasar. Beberapa selama tengah semester. Kemudian akhir semester itu nilai yang diperoleh dari akhir yang semester yang mencakup semua kompetensi dasar dalam satu semester. Hasil penilaian akhirnya dari harian, tengah semester, akhir semester ada bobotnya masing-masing, ya, yaitu untuk nilai akhirnya nanti sama dengan 3 nilai harian, ya, hasil penilaian harian ditambah 1 nilai tengah semester, kemudian 1 nilai akhir semester dibagi 5. Itu nanti nilai akhir di raport kalian. Nah, nilai akhir tadi ya, setelah mendapatkan nilai akhir di raport nanti diberi predikat sesuai KKM masing-masing mapel. Karena KKM kita 75, maka predikatnya menjadi seperti ini. A itu sangat baik. Berapa? Nilainya 92 sampai 100. Baik. B 83 sampai 91. Cukup. C 75 sampai 82. Dan yang terakhir kurang atau D yaitu kurang dari atau sama dengan 75. Jadi kalau nilai Anda masih 75 atau KKM sama dengan KKM itu masih cukup predikatnya. Gitu ya. Lanjut. Nah, itu tadi bicara KKM. Apa itu KKM? KKM adalah kriteria ketuntasan maksimal. Ya. Dan di SMP Negeri 1 Sawangan 75. Nah, kalau 75 tadi predikatnya C untuk kognitif pengetahuan, keterampilan 75 ya. Kalau sikap ya, baik spiritual maupun sosial, KKM-nya adalah harus baik. Jadi kalau yang pengetahuan dan keterampilan, kalau dapat nilai 75 itu predikatnya C. Nah, selanjutnya di SMP Negeri 1 Sawangan kita memiliki perpustakaan. Nah, Anda bisa menggunakan fasilitas perpustakaan. Jadi boleh meminjam buku pelajaran, buku referensi, dan buku pengetahuan umum di perpustakaan sesuai prosedur. Jadi ada prosedurnya, nanti diikuti. Ya, kalau buku pelajaran sudah dibagikan tadi lewat orang tua kalian, ya. Karena kondisi maka lewat orang tua. Besok kalau normal ya kamu nanti dibagi sendiri. Kemudian kewajibannya memiliki 1 buah buku pelajaran dan buku referensi setiap mata pelajaran yang sesuai dengan standar isi kurikulum. Jadi setiap anak 1 buku, sudah ya. Jadi peserta didik 1 per mata pelajaran. Tadi Anda mendapat 14 buku. Ya, itu dirawat dengan baik ya, karena prosedurnya nanti pinjamnya bagus, di sampul, pulangnya juga dalam keadaan sampul dan baik. Itu untuk fasilitas perpustakaan. Kemudian yang berikutnya yaitu layanan konsultasi siswa. Atau kalau di sini kita menyebutnya BK ya. Layanan khusus ini diberikan kepada setiap peserta didik yang memiliki masalah khusus dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik masalah kehadiran tadi kan ya, ada yang alfa lebih dari 10 dan sebagainya.
Itu ya, itu sudah masalah namanya. Kemudian masalah kepribadian juga ada, akhlak, ekonomi, bahkan mungkin keamanan yang kamu hadapi di lingkungan sekolah. Anda bisa mengikuti layanan konsultasi siswa, konseling di BK. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk peraturan akademik. Lebih lanjut, nanti setelah ini akan ada tugas melalui Google Formulir. Silahkan diisi apa yang ada di situ ya, tuliskan nama, kelas, kemudian bila ada pertanyaan silahkan tulis pertanyaannya, dan juga silahkan dijawab soal yang ada di situ. Dari paparan yang sudah saya sampaikan, silakan Anda kerjakan sesuai dengan pemahaman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sekarang setelah Anda mendengarkan paparan tentang peraturan akademik, jangan lupa Anda mengisi link untuk absen. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan bila Anda ada pertanyaan. Dan yang terakhir, menjawab LK atau tugas dari paparan ini. Baiklah, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.